Upaya-upaya yang kami lakukan untuk mencapai itu, sangat banyak sekali lah Mhm. gitu. Program-program atau kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan gitu ya. Partisipasinya kalau dibandingkan pilkada sebelumnya naik ke berapa sih kira-kira kemarin ini kan salah satunya keberhasilan ini kan naiknya angka partisipasi. Kami terbuka, bagi siapapun lah, entah itu masyarakat secara individu Mhm. maupun, elemen masyarakat, yang berkelompok atau stakeholder, Mhm. instansi begitu Mhm. ya, yang ingin berkolaborasi dengan KPU untuk melaksanakan pendidikan pemilih misalnya, Mhm. supaya masyarakat, menjadi lebih paham tentang kepemiluan, tentang demokrasi elektoral. Selain ngomong masalah kampanye nih, ini kan divisi sosial Diklih Parmas dan SDM ini salah satu yang di Ampu ini kan masalah pelaksanaan sosialisasi. Nah, salah satu apa keberhasilan pelaksanaan Pilkada Nganjuk kemarin adalah kalau tidak salah naiknya jumlah partisipasi pemilih di Kabupaten Nganjuk. Ini kan cukup signifikan ya kemarin kenaikannya kalau tidak salah. Ini apa kemarin rahasianya ini? Ya, tentu kami sebagai divisi Sosdiklik Parmas itu berupaya semaksimal mungkin Mm-mm. untuk meningkatkan partisipasi pemilih, Mm-mm. utamanya pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara ya. Mm-mm. Artinya masyarakat datang untuk Mm-mm. memilih atau mencoblos begitu ya. Upaya-upaya yang kami lakukan untuk mencapai itu, sangat banyak sekali lah Mm-mm. gitu. Program-program atau kegiatan-kegiatan sosialisasi yang kami laksanakan gitu ya. Mm-mm. Misalnya dengan melibatkan, teman-teman media begitu ya, wartawan, jurnalis begitu ya. Mm-mm. Kita ajak kolaborasi karena mereka punya saluran yang Mm-mm. bisa digunakan untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat begitu. Mm-mm. Terus kemudian kegiatan-kegiatan sosialisasi tatap muka Mm-mm. dengan berbagai elemen. Ada, elemen perempuan lintas organisasi. Mm. Terus kemudian ada disabilitas. Mm. Kita, undang beliau-beliau, kita berikan sosialisasi, kita sampaikan sosialisasi tentang pilkada. Terus kemudian ada aktivis mahasiswa juga. Terus kemudian, di sekolah-sekolah untuk pemilih-pemilih pemula ya, karena Pemula ya. di sekolah itu kan, rata-rata usianya 17-18 gitu. Kalau 17. sudah umur 17 tahun kan dia punya KTP, sudah punya hak pilih gitu. Untuk pemilih-pemilih baru itu ya. Betul, supaya tahu tentang pilkada itu gitu. Jadi kami datang ke sekolah-sekolah gitu. Terus kemudian ke perguruan tinggi juga, kita laksanakan. Selain itu kami juga, menyebarkan bahan-bahan sosialisasi ya di masyarakat. Nah, itu ada namanya branding warung gitu. Branding Ya, warung. mungkin masyarakat juga kalau ada yang menonton ya tahu, atau pemilik warung yang pada waktu itu dikasih banner oleh, teman-teman PPK atau PPS. Nah, itu ada, tulisan-tulisan, ajakan untuk mencoblos begitu. Nah, itu bagian dari cara-cara kami, untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat agar nanti turut berpartisipasi, hadir pada saat tanggal 27 November pada waktu itu ya, coblosan kita gitu. Banyak sekali sih, kalau kegiatan-kegiatan sosialisasi itu di Car Free Day kita juga. Car Free Day ya. Betul. Pasar-pasar juga ada ya. Pasar-pasar di keramaian kita datangi gitu. Tentu ini ya ikhtiar tadi lah. Upaya-upaya yang kita lakukan supaya masyarakat banyak yang tahu tentang, pilkada itu gitu. Nah, ini partisipasinya kalau dibandingkan pilkada sebelumnya naik ke berapa sih kira-kira kemarin ini kan salah satunya keberhasilan ini kan naiknya angka partisipasi seperti itu ya. Betul. Untuk
angka partisipasi pada tahun 2024 kemarin. Partisipasi yang kami maksud di sini adalah kehadiran pemilih ya. Kehadiran pemilih ke TPS. Itu mencapai 77,08% untuk Pilkada Kabupaten Nganjuk. Nah, 77,08% itu dari total jumlah pemilih kita. Jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT ya. Termasuk DPK dan seterusnya gitu. Nah, yang hadir pada saat tanggal 27 November pada waktu itu mencapai 77,08% begitu. Nah, ini alhamdulillah mengalami peningkatan dari pilkada sebelumnya di tahun 2018. Di tahun 2018 itu 69,15% kalau saya tidak salah, nanti saya koreksi lagi ya. Jadi alhamdulillah ada peningkatan gitu dari pilkada sebelumnya. Perbandingannya memang dengan pilkada sebelumnya. Kalau kita bandingkan dengan pemilu itu tidak apple to apple lah gitu. Jadi pilkada dengan pilkada. Pilkada dengan pilkada aja. Jadi alhamdulillah kemarin partisipasinya mencapai 77,08%. Gitu. Nah, selain mengundang kelompok-kelompok masyarakat dalam sosialisasi, terus turun langsung ke pasar-pasar atau Car Free Day atau di keramaian yang lain. Apa sih kemarin yang dilakukan yang lain yang mungkin cukup menarik di pilkada kemarin? Apakah ada bikin kayak sesuatu yang bisa menarik minat bagi masyarakat dalam pilkada kemarin? Ya, kalau menarik bagi saya itu subjektif ya. Jadi bagi saya, kalau saya bilang menarik, belum tentu menurut Cak Beki nanti menarik gitu. Makanya untuk menjawab pertanyaan yang tadi, bagi saya mungkin saya ceritakan yang cukup menyita energi lah gitu ya pada saat pelaksanaan pilkada kemarin untuk sosialisasinya itu. Bagi kami adalah pelaksanaan kirap maskot pilkada serentak tahun 2024. Nah, itu sangat menyita energi itu. Kirap maskot ya. Betul. Nah, kirap maskot ini sebenarnya adalah program sosialisasi ya dari KPU Provinsi Jawa Timur. Ini diadopsi dari pemilu 2024 kemarin ya. Betul, kalau 2024 dulu kita ada kirap Pataka gitu ya. Nah, di 2024 KPU Provinsi Jawa Timur mengadopsi menjadi kirap maskot Pilkada serentak tahun 2024. Nah, itu dilaksanakan di seluruh kabupaten kota se-Jawa Timur. Kebetulan itu kan maskotnya maskot Jawa Timur namanya si Jali. Itu diarak ya atau dikirap lah. Dikirap. Itu dari ada 2 jalur pada waktu itu, ada yang jalur dari Sumeneb. Terus kemudian yang jalur kedua ada yang dari Pacitan. Gitu. Nah, kebetulan yang lewat di Nganjuk itu adalah yang jalur dari Sumeneb ya. Gitu, iya. Dan setelah dari Sumeneb itu kan dikirap tadi ya, sampai ke mana? Bangkalan, terus kemudian ke Gresik, terus Tuban dan seterusnya sampai Kabupaten Madiun, baru ke Kabupaten Nganjuk. Di Nganjuk kami menerima dari KPU Kabupaten Madiun itu pada tanggal 18 September 2024. Nah, setelah kami menerima dari KPU Kabupaten Madiun, itu kemudian kita kirap di Kabupaten Nganjuk. Ya. Pada tanggal 19 September dan 20. Ya, seingat saya begitu. Selama 3 hari ya Selama 3 hari. 3 hari keliling-keliling maskot dari Pilkada Jatim dan juga Pilkada Nganjuk ini keliling-keliling se Kabupaten Nganjuk selama 3 hari, kemudian berlanjut ke kabupaten yang lain lagi. Betul. Pada waktu itu kami mengirim ke
KPU Kota Kediri. Kota Kediri. Jadi setelah dari Kabupaten Nganjuk, dikirap di Kabupaten Nganjuk, kemudian kami kirim ke Kota Kediri untuk dilanjutkan perjalanannya sampai akhirnya nanti ketemu di Surabaya. Jadi dari 2 jalur itu terus akhirnya ketemu di Surabaya semua gitu ya berarti itu. Betul. Ya. Ya, setelah melewati seluruh kabupaten kota, akhirnya ketemu di Surabaya. Gitu. Nah itu tadi yang saya bilang salah satu kegiatan sosialisasi pada saat Pilkada serentak 2024 kemarin yang cukup menyita energi bagi kami. Gitu. Kami harus menyiapkan segala sesuatunya. Terus kemudian melaksanakan ada prosesi serah terima pada tanggal 18 September itu dari KPU Kabupaten Madiun ke KPU Kabupaten Nganjuk. Kebetulan kami melibatkan berbagai seniman begitu ya, terus penampilan kesenian lah pada saat itu melibatkan banyak orang, melibatkan banyak pihak. Nah ini yang saya bilang tadi menyita energi tadi gitu. Termasuk badan ad hoc kita, PPS itu kita libatkan pada saat kegiatan itu. Itu pada saat serah terima. Terus selanjutnya itu kan dikirap di wilayah Nganjuk sendiri. Wilayah Kabupaten Nganjuk. Itu juga melibatkan badan ad hoc kita, PPK, PPS, terus kemudian ya berbagai unsur masyarakat. Sampai kemudian kita kirim ke Kota Kediri. Dengan beriring-iringan itu tentu kan pasti akan menarik minat ya, dengan tujuan menarik minat kepada masyarakat. Oh ada apa sih ini? Oh ternyata mengarak maskotnya pemilu Pilkada 2024 yaitu punya KPU Kabupaten Nganjuk dan juga punya KPU provinsi yaitu si Jalih itu tadi. Betul. Kalau punya KPU Kabupaten Nganjuk itu namanya Sangbram. Sangbram. Ini nah tentu masyarakat juga pengen tahu pasti ya terkait dengan pelaksanaan sosialisasi ini yang ternyata tidak hanya sekedar tempel-tempel pamflet atau apa, ternyata yang dilakukan KPU Kabupaten Nganjuk ini banyak, mulai dari mengundang masyarakat untuk diajak sosialisasi di banyak tempat ya, terus kemudian didatangi juga. Selain diundang didatangi, terus kemudian diapeli dengan kirap itu. Nah, betul, ya. Terus masih banyak lagi pasti ada iklan macam-macam. Nah ini tentu menjadi sebuah upaya yang luar biasa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pilkada dengan datang ke TPS kemarin. Nah kira-kira yang ke depan ya apa yang akan pertahankan sih atau yang mungkin akan diulang dalam pilkada ke depan oleh KPU Kabupaten Nganjuk yang sekiranya menjadi sebuah kegiatan yang cukup memberikan pemantik lah dalam keberhasilan pelaksanaan pilkada kemarin. Ya kalau untuk pilkada ke depan tentu kami harus berpikir ulang ya, dan melakukan kajian mendalam kira-kira yang paling efektif dari berbagai kegiatan, dari banyak kegiatan yang dilaksanakan itu, untuk kemudian kita lanjutkan itu kegiatan yang bentuk seperti apa gitu ya. Itu perlu dikaji satu persatu dulu gitu. Betul. Ya. Sejauh mana efektivitas masing-masing kegiatan itu. Yang jelas kita akan tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi itu karena tentu penting bagi kami dalam pelaksanaan pilkada itu untuk memastikan bahwa atau mengajak masyarakat datang ke TPS begitu ya. Nah ini perlu diberikan informasi dengan cara-cara ya sekreatif mungkin lah supaya masyarakat tadi itu bisa tahu terus kemudian datang ke TPS gitu. Nah, masyarakat tentu kan kadang melihat partisipasi masyarakat dalam pilkada ini. Itu kan kadang orang melihat cuman yang penting datang ke TPS. Padahal kan bukan itu saja kan seperti itu. Nah,
Apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan masyarakat supaya dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada ini bisa berpartisipasi. Jadi nggak kan ukurannya kan nggak cuma datang ke TPS, sehingga partisipasi ini kan boleh dalam bentuk yang lain kan, seperti itu. Nah ini masyarakat ini harusnya seperti apa sih kira-kira? Ya, memaknai partisipasi itu memang tidak hanya pada saat datang ke TPS gitu. Nah, yang tadi saya bilang mencapai 77,08% itu adalah partisipasi pemilih pada saat coblosan. Sementara partisipasi yang lain itu banyak sekali, seperti yang tadi saya jelaskan, keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan sosialisasi ya. Terus kemudian untuk kedepannya partisipasi dari masyarakat itu tentu kami butuhkan juga dengan berpartisipasi aktif, misalnya melihat berbagai informasi yang disampaikan oleh KPU melalui berbagai platform yang dimiliki oleh KPU, entah itu di Instagram, terus kemudian di Facebook, di TikTok, di X, di YouTube KPU gitu ya. Nah, berpartisipasi dengan turut serta menyampaikan informasi yang disampaikan KPU. Nah, itu bagian dari partisipasi sebenarnya. Partisipasi dari publik untuk menyampaikan informasi tentang kepemiluan, tentang demokrasi elektoral begitu. Itu penting. Terus kemudian selain itu masyarakat juga terlibat dalam pendidikan pemilih, gitu. Misalnya datang ke kantor KPU, kita kan punya rumah pintar pemilu, gitu ya. Terus kemudian belajar tentang kepemiluan di sini. Nah, itu bagian dari keterlibatan masyarakat, ya, gitu, dalam kegiatan-kegiatan kepemiluan atau untuk meningkatkan pengetahuan tentang kepemiluan, gitu. Nah, itu yang kami harapkan bisa dilakukan lah oleh masyarakat gitu. Terus untuk ini berbagai stakeholder yang lain juga bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan KPU Kabupaten Nganjuk untuk melaksanakan pendidikan pemilih misalnya. Nah, itu bagian dari partisipasi gitu. Kami terbuka bagi siapapun lah, entah itu masyarakat secara individu maupun elemen masyarakat yang berkelompok atau stakeholder instansi begitu ya, yang ingin berkolaborasi dengan KPU untuk melaksanakan pendidikan pemilih misalnya, supaya masyarakat menjadi lebih paham tentang kepemiluan, tentang demokrasi elektoral begitu. Nah, itu sangat kami harapkan. Bagi kami ya itu penting, dan kami sangat bersyukur kalau masyarakat bisa terlibat lebih aktif untuk itu. Begitu juga dengan instansi-instansi atau elemen-elemen di luar KPU yang ingin berkolaborasi dengan KPU. Begitu teman pemilih. Jadi KPU Kabupaten Nganjuk sangat terbuka ketika teman pemilih semua ingin belajar terkait dengan kepemiluan, sama-sama ikut memberikan pendidikan. Terima kasih Pak Romzah bincang-bincang hari ini. Siap, sama-sama Cak Beki. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat ya. Amin. Dan menambah informasi, menambah pengetahuan pada masyarakat. Oke. Begitu teman pemilih semua. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti channel YouTube KPU Kabupaten Nganjuk, follow Instagram, X, dan Facebook KPU Kabupaten Nganjuk. Terima kasih. Sampai jumpa pada perbincangan yang lain di podcast KPU Kabupaten Nganjuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.